pertama kali masuk corona sampai akhirnya bisa nggak pakai masker atau udah boleh nggak pakai masker? Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini videonya agak berbeda. Hari ini aku mau ngobrol sama teman aku yang ada di Hungaria. Jadi, namanya Putri Purwaningtyas. Nah, di sana Putri udah tinggal sekitar 3 tahun. Ikut suami dan juga kuliah bareng-bareng di sana di Hungaria. Jadi aku pengen tahu lebih lanjut dan ngobrol-ngobrol juga, temu kangen juga melewati Google Meeting. Aku pengen tahu kondisi di sana kayak gimana karena setahu aku udah boleh untuk nggak pakai masker dan cerita juga perkembangan COVID atau cara pemerintah di sana untuk mengatasi COVID-19. Udah ya. Assalamualaikum Putri. Halo Bi, Waalaikumsalam. Apa kabar di sana? Tinggalnya udah berapa lama? Alhamdulillah Bi, baik Bi. Di sini tinggalnya berapa lama? Hampir 3 tahun kayaknya deh. Mau 3 tahun, dua setengahan tahun. Tapi kita sempat balik kok ke Indonesia kemarin waktu 2019 sebelum COVID. Terus di sana itu tinggalnya di mana? Kayak di apartemen atau di rumah gitu rata-rata? Kamu tinggalnya di mana? Kalau rata-rata sini kan, kalau aku tinggalnya di flat ya, di apartemen sewa di sini gitu. Ada sih yang rumah tapi kayak di pinggiran, nggak pinggiran banget sih, maksudnya agak minggir gitu. Terus kalau di rumah biasanya apa namanya, kayak harus ngurusin kebun, ngurusin apa gitu. Jadi kalau yang simpel-simpel, kebanyakan sih kalau student tinggalnya di flat gitu sih. Oh, Gitu. flatnya yang ini ya, kayak apa sih kalau di sana tuh yang cuma berapa tingkat gitu ya, bukan ya nggak sih? Ya, Yang kayak maksimal ada nggak sih yang tinggi-tinggi kalau banget gitu towernya. nggak kayak apartemen yang kayak di Yang Jakarta tinggi, gitu tinggi-tinggi maksudnya. banget ya. Oh, maksimal di sini kayak 10 lantai gitu peraturannya. Tapi kalau di dekat-dekat kota maksimal 4 lantai. Nggak boleh kayak tinggi-tinggi banget. Tapi kalau ada area yang maksimal 10 lantai gitu. Jadi kita nggak pernah sih yang kayak berapa puluh 10 ke atas sih nggak ada sih, tergantung areanya. Jadi ada maksimal apa ya peraturannya gitu loh, kayak di sini di area sini cuma boleh bangun apa namanya apartemen yang tingginya berapa lantai gitu-gitu. Kalau di tempatku yang 4 lantai Bi, jadi nggak ada lift. Nah, jadi sebenarnya negara Hungaria itu negara yang kayak gimana? Kayak misalnya Kayak gimana? bahasanya, terus sistem Hmm, pemerintahannya, letaknya, sama ini sih kayak apa oh, ya namanya, sumber penghasilannya gitu loh, rata-rata ekonomi mereka tuh ngapain gitu. oh pekerjaannya gitu ya. Ya setahu aku sih ini kan di Hungaria kan tuh di Eropa, tapi dia di Eropa Tengah gitu. Kan kebanyakan orang kan familiarnya sama Eropa Barat gitu kan. Ini Hmm. di Eropa Tengah gitu. Jadi deket-deket perbatasan kayak Eropa Baratnya itu perbatasan Vienna gitu loh. Vienna terus habis itu ke sananya Romania gitu. Jadi udah ke timur, udah ke Eropa Eropa Timur gitu masuknya. Kalau di sini sih apa ya, penduduknya sih rata-rata setauku sih ya kerjanya masih kayak di sektor industri ada, pertanian juga ada. Tapi kalau di sini kan pertaniannya satu tahun tuh satu kali panen ya, karena negara 4 musim kan, nggak kayak di Indonesia bisa berkali-kali panen. Jadi ya mereka ya eh, pakai teknologi gitu loh biar untuk kayak memaksimalisasiin hasil pertaniannya, kayak anggur, apel itu kayak termasuk gandum ya kayak gitu sih, kayak apa namanya kayak negara-negara 4 musim lainnya produksinya ya kayak gitu gitu. Terus ya industri otomotif apa juga ada, tapi kebanyakan bukan dari sini, kayak dari Jerman gitu loh, kayak BMW gitu bangun Oh, ya, pabrik ya. di sini, terus kayak eh, Renault gitu-gitu, tapi bukan kayak asli sini gitu loh, kayak bukan bukan buatan sini. Terus gas juga ada, gas di beberapa tempat. Tapi secara keseluruhan sih ya gitu sih. Tapi kalau untuk uh, negaranya gimana, di sini sih negaranya ya termasuknya kayak apa ya, negara yang apa ya, nggak maju juga sih, menuju develop country gitu loh. Kalau dibanding sama EU tuh masih kayak bukan di top ranknya EU gitu loh. EU kan sekitar 20-an, 30, 27 negara atau berapa, di Hungaria itu bukan di top ranknya gitu. Tapi kalau secara servisnya atau apanya, mereka karena gabung sama EU sih ya Bi ya. Jadi kita kayak servisnya ya harus harus sama kayak
peraturan EU gitu, kayak kondisi jalan, kondisi kesehatan, terus security, jaminan apa namanya social security-nya itu ya mereka berusaha untuk sama karena mereka gabung sama EU, mereka punya aturan gitu sih, kayak gitu sih Bi. Nah, Tapi kalau sama Indonesia nilai tukarnya nggak terlalu tinggi sih. Jadi kayak di sini kan satu Hungarian forint tuh sama aja kayak kalau nggak salah sekarang Rp47 gitu loh. Jadi nggak terlalu tinggi gitu loh secara kursinya gitu. Gitu sih secara itunya. bahasanya Tapi bahasanya mereka pakai bahasa lokal sini, maksudnya pakai bahasa nasional sini tuh namanya apa? bahasa Hungari, bahasa namanya Mojor ya. Itu emang itu sih kesulitan aku juga sih, kayak kalau di sini tuh ya kalau misalnya kita ke rumah sakit atau apa yang publik gitu, kayak apa namanya, mereka tuh nggak bisa pakai bahasa Inggris gitu loh, jadi kita harus kayak belajar dikit-dikit bahasa sini gitu, yang susah loh termasuknya, maksudnya dia termasuk bahasa yang agak rumit. Lebih mirip ke bahasa Rusia atau lebih ke Jerman? Kayaknya sih beda-beda gitu. Iya, nggak Jerman sih, kayak perpaduan antara Nordik gitu kayaknya sih ya. Nordik Kayak Rusia mungkin. gitu-gitu ya. Sama Polandia enggak ya? Kalau Polandia kan dia juga malah hurufnya kan kalau di sini ya untungnya hurufnya tuh masih huruf alfabet yang masih kita tahu ya, bukan huruf yang kotak-kotak gitu. Gitu. Jadi tapi secara apa ya, bahasanya tuh susah deh pokoknya, kayak misalnya bahasanya polisi, kalau bahasa Inggris kan polis, di mana-mana kan polisi atau apa ya. Di sini tuh aneh sendiri, Rendorsek gitu, kayak sesuatu kayak jauh banget gitu loh. Iya, bukan serapan. Kan ada yang serapan, ada yang adaptasi gitu-gitu, bukan ya? Iya, kayak misalnya iya, kayak dari sukunya mereka. Iya, hafal. Iya, susahnya gitu, susah dihafal, sama tulisannya tuh banyak yang apa namanya ya, konsonan-konsonan nyambung gitu loh Bi. Jadi kalau bahasa Inggris kan ya paling konsonan nyambung itu nggak banyak ya. Kalau ini ZKS itu nyambung gitu loh, kayak. Jadi huruf matinya itu berentet gitu ya? Iya, bingung nggak itu menu bacanya aja gimana, kayak harus mikir dulu. Nah kemarin kan aku lihat kan kamu DP kamu udah nggak pakai masker gitu, sama kayak di berita-berita itu loh, kayak aku baca Hungari udah boleh lepas masker. Nah gimana sih awal-awal di sana pas pertama kali masuk corona sampai akhirnya bisa nggak pakai masker atau udah boleh nggak pakai masker? Oh gitu. Iya sih kemarin aku nggak pakai masker karena buat foto gitu kan. Tapi kita juga masih insecure juga sih sama COVID ini ya Bias. Apalagi kan katanya Delta mulai masuk di Hungari juga kan. Jadi kalau di supermarket walaupun itu udah ada anjuran di supermarket itu udah nggak pakai masker, tapi aku juga punya anak kecil juga, terus nggak ada support system di sini. Jadi kita sebenarnya masih takut gitu sih, masih agak nggak takut sih, masih kayak ya kalau di luar oke lah, tapi kalau di indoor masih coba jaga-jaga pakai gitu. Kalau ceritanya itu ya panjang sih, kan itu kan dari 2020 ya, Maret 2020 mulai ada apa namanya masuk corona di sini. Mungkin sama ya kayak di Indonesia awal-awalnya mungkin, tapi di sini mungkin pencegahannya lebih cepat kali ya, kayak peraturan pemerintahnya tuh kayak lebih cepat. Jadi waktu waktu Maret itu langsung kayak apa namanya restriction gitu, kayak restriction dari jam shopping, kayak misalnya apa namanya di sini kita ada pembatasan jam shopping antara orang tua yang 65 tahun ke atas tuh pagi, kalau kita yang muda-muda gitu itu siang gitu. Jadi ada pembatasan jam. Jadi apa namanya ya, kegiatan masyarakat juga nggak kumpul dalam satu tempat dan satu waktu gitu loh, dipisah-pisah gitu. Even kalau misalnya aku lagi kehausan nih jam 9 pagi mau ke minimarket, ya aku nggak bisa masuk gitu. Terus habis itu juga sempet juga waktu itu sekolah-sekolah di close semua sampai apa namanya kindergarten gitu, sampai TK-TK juga di close. Cuman
cuman apa ya, kayak anaknya pekerja-pekerja esensial aja yang boleh nitipin dengan sertifikat ibunya tuh, kayak ibu atau bapaknya tuh mereka pekerja esensial karena mereka nggak ada rewang kan kondisinya, paling sih gitu. Terus habis itu kampus-kampus juga di close, terus kalau kita mau ke dokter juga panjang gitu apa namanya prosedurnya gitu loh. Jadi mereka juga kayak melindungi tenaga medis gitu loh. Kayak misalnya kemarin juga waktu bulan November 2020 itu Rian sakit kayak pilek gitu. Jadi suamiku sakit batuk atau pilek aku lupa kayaknya gitu lah, kayak flu gitu kan. Tapi kan lagi masa-masa COVID itu kan gini ya Bi, rasanya kayak ini kenapa nih, akhirnya ya parno. Biasanya kan cuma pakai obat yang tahu lah, obat yang pilek yang biasa ya gitu. Terus habis itu akhirnya mau ke GP, ke dokter gitu kan. Nah ternyata kan kita harus bikin appointment dulu, harus telepon dokter dulu. Waktu kita telepon dokter, dokternya bilang kamu sakit apa, gejalanya apa. Sebenarnya sih nggak ada kayak anosmia apa tuh, nggak ada ya, cuman kayak ya demam juga enggak, cuman kayak raninos itu cuma pilek terus sama batuk gitu intinya gitu. Terus habis itu ya nanti dulu kamu boleh ke dokter setelah di PCR dulu gitu kan. Jadi kayak yang ke dokter pun kayak apa ya, kayak benar-benar orang yang aman. Jadi mereka kayak cukup melindungi tenaga medisnya juga sih kalau menurutku gitu. Jadi terus pembatasan yang kayak PPKM tuh ya, yang jam malam juga dilakuin di sini gitu. Paling segitu sih. Iya sama sih, intinya kan pembatasan kegiatan masyarakat kan. Lockdown gitu. Iya, kalau sampai lockdown yang kayak gitu sih kita yang kayak kita cuman total tuh belum pernah. Waktu itu di Italia, waktu Italia lockdown itu total di sini belum sampai, di sini nggak peak kayak gitu sih, nggak sepik kayak di Italia gitu sih. Jadi masih kayak bukan lockdown total sih, kayak pembatasan gitu sih intinya sih gitu. Terus ya macam-macam sih intinya sih sebelum ada vaksin sih pembatasannya tuh lumayan ketat, dendanya juga ada. Restoran tuh nggak boleh ini ya, dine in itu nggak boleh beroperasi, cuma tapi take away bisa gitu lah, masih bisa take away tapi nggak boleh beroperasi. Nah, lockdown itu berapa lama? Lockdown kita beberapa sesi ya, kayak di Hungari itu beberapa sesi. Jadi awal COVID masuk itu April tuh mulai, terus habis itu mulai kendor sih, mulai lihat kasusnya kayak mulai bisa terkendali, buka sekolah udah mulai buka. Terus habis itu supermarket kayak jam operasional antar umur tuh nggak diberlakukan lagi. Terus pembatasan jam malam juga itu udah mulai nggak kayak normal sih, tetap kita harus pakai masker ya. Terus habis itu naik lagi tuh waktu kayak winter, mulai bulan November, Desember, Januari itu mulai naik lagi gitu. Kayak gitu sih, mulai naik lagi. Terus kalau mulai naik lagi, mereka ngelakuin ini lagi pembatasan lagi gitu. Kayak gitu sih sampai akhirnya ada vaksin kan 2021, mulai ada kabar mulai mau beli vaksin lah intinya gitu. Jadi Januari tuh kita udah suruh daftar untuk kesediaan siapa yang mau vaksin gitu. Jadi mulai antri gitu di satu portal, kita daftar di situ. Tapi baru dapat itu Maret April 2021 gini. Jadi kan sebelum virus itu masuk ke Hungari, pasti kan orang-orang udah heboh sama yang di Wuhan kan, sama yang di Cina. Kayak di Indonesia kan juga, wah ada virus nih gini-gini, tapi belum officially masuk ke Indonesia gitu. Nah, sebelum itu officially masuk ke Hungari, respon masyarakat di sana gimana? Sama pemerintahnya gimana? Apa kayak yang misalnya Indonesia gitu loh, kayak agak-agak nyepelein gitu loh, kayak dibuat jokes atau ya kayak gitu. Apa kalau di sana gimana? Kalau sebelum masuk berarti sekitar yang Februari ke Maret ya. Kayak sih kalau sebagai warganya sih kayak kalau itu kayak nggak ngerasa sama sih, kayak belum ada apa-apa, kan pertama karena Italia kalau di Eropa kan kita warningnya waktu Italia itu sih, waktu kasus Italia mulai itu baru mulai panic buying lah gitu. Soalnya deket sih ya. Beli tisu, iya. Soalnya kalau di EU tuh nggak ada border kan, kayak wilayah Schengen itu kemana-mana tuh mudah kan. Kalau misalnya Indonesia Malaysia aja kan bisa ada kayak pembatasan kan, iya pesawat apa. Kalau ini kan kayak jalan darat tuh kayak naik mobil aja ke beberapa negara aja bisa kecapai. Jadi kalau waktu dari Italia itu mulai
antisipasi gitu sih. Tapi sebenarnya sebelum mengantisipasi itu warga tuh udah panik buying duluan gitu. Jadi udah ada panik Udah buying. mulai panik buying yang tisu-tisu kan apa namanya? Tapi beneran ada loh yang kayak di supermarket nggak ada tisu tuh emang iya beneran gitu. Aku waktu itu juga beras tuh kan corona juga dampaknya ke logistik juga kan. Beras kan biasanya dari Asia kan. Beras juga sempat ini loh Bi, apa namanya kayak langka gitu loh. Sana makan beras juga. Iya, ada banyak. Cuman kan waktu awal-awal itu kayak yang bukan kesulitan sih kayak loh beras sudah mulai kayak kosong-kosong gitu loh. Gitu. Jadi paling itu sih kalau masyarakatnya gitu. Kalau selentingan-selentingan lain sih aku belum pernah dengar sih kalau selentingan-selentingan lain gitu. Tapi kalau pemerintahnya baru gerak kalau setauku sih pas waktu kayak trigger dari yang Italia itu gitu. Terus harga-harga di sana walaupun panik buying atau permintaannya banyak tetap stabil. Iya, waktu itu kan sempat juga masker sama hand sanitizer juga kan langka kan. Iya, tapi harganya masih stabil gitu loh, nggak kayak kalau di Indonesia kemarin kan masker tuh sampai masker sama hand sanitizer tuh sampai melambung ratusan ribu kan. Ya di sini ya nggak seoportunis itu sih, nggak tahu ya mereka kayak tapi nggak ya dijual dengan harga yang normal aja, tapi memang secara stoknya memang sedikit gitu, nggak bisa kayak itu tuh sampai harus nyari ke apotek kecil misalnya kayak gitu, tapi harganya di situ ya segitu gitu Bi. Kalau online shop di sana sebesar di sini nggak sih Put? Enggak sih kalau iya ya budaya iya sih. Kalau di sini ada online shop gitu kan, beberapa ada online shop yang apa namanya marketplace gitu kan, marketplace yang naungin beberapa penjual gitu. Ada tapi kayaknya nggak seheboh di Indonesia dengan gencar-gencar. Kalau Indonesia kan gencar banget ya, mungkin marketnya di Indonesia untuk online shop tuh kayak banyak kan ya. Kalau di sini ya masih kayak ya itu salah satu pilihan aja gitu, bukan salah satu pilihan gitu. Di sana gimana cara pemerintah di sana melindungi warganya dari kayak ketakutan, terus kesehatan sama ekonomi? Soalnya kalau pembatasan tuh pasti ekonomi juga ngaruh banget kan. Iya sih. Ini aja tuh katanya di Jakarta ada 1000-an rumah makan tutup gara-gara PSBB atau PPKM. Jadi bener-bener ngaruh, dan kalau di sini sih emang masih banyak orang yang hidup jualan biar bisa makan untuk hari itu gitu. Jadi penghasilan per hari itu penting banget. Kalau di sana gimana? UMKM ya. Kalau di sini tuh kayak jaminan sosial gitu kan ada ya, mungkin di Indonesia sama lah ya kayak di Indonesia jaminan sosial, jadi menerbitkan beberapa social security kayak pengurangan pajak, terus habis itu insentif terutama buat tenaga kesehatan, terus habis itu juga untuk yang kayak gitu tapi kalau di sini kan masyarakat sedikit ya Bi, terus UMKM tuh nggak sebanyak kayak di Indonesia gitu loh, kayak pedagang-pedagang yang kamu bilang tadi yang hidup untuk berjualan untuk hidup hari itu gitu tuh kayak ada mungkin tapi nggak sebanyak itu, jadi kayak bisa ke handle lebih dan terdata gitu loh. Intinya sih terdata ya, semua orang yang setauku tuh ya kayak kamu kerja di mana apa kalau kamu udah ada identitasnya kamu ini, kamu ke data gitu loh, kamu sebagai pegawai ini itu tuh ke data loh, pegawai itu pun bayarin pajaknya kamu juga kan, perusahaan itu kan juga kayak gitu kan. Jadi karena mungkin dari data itu ya mereka tuh jadi cepat gitu loh. Mungkin di Indonesia juga ngasih kan ya bansos itu kan ada, tapi cepat atau enggaknya kan, maksudnya waktu kita butuh sekarang nih gitu kan, maksudnya butuh uangnya tuh sekarang gitu kan, atau butuh obat-obatnya sekarang. Jadi kecepatan itu sih dari data itu, dan dari kecepatan respon misalnya ini di perusahaan ini nih yang nggak bisa kerja selama 4 minggu atau berapa sekian, jadi langsung gitu loh gitu. Soal pajak juga langsung tuh ya langsung kita kurangin pajaknya langsung, jadi mereka mungkin secara ekonomi ada dampaknya sih. Di sini juga ada sih ya biar terutama di Budapest ya, restoran-restoran yang tutup, terus habis itu ya terus toko-toko baju yang keren, maksudnya branded itu juga banyak yang
apa kayak nggak bisa sewa apa namanya rukonya atau gimana, aku nggak ngerti, pokoknya banyak yang ini juga ya, kok yang kolaps gitulah ibaratnya gitu kan. Terus kan tapi secara umum ya itu pasti terjadi di mana-mana ya. Tapi kalau setauku sih yang di sini ya social security itu dan data tentang pekerja, dan mereka kayak fast respon gitu, jadinya cepet gitu. Tapi kalau di sini yang aku beda, yang mungkin beda sama Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan banyak banget ini ya, apa namanya, sumbangan-sumbangan dari sesama gitu ya, Bia. Maksudnya kayak yang apa namanya, mereka kayak solidaritasnya, terus mereka sangat sangat generosity lah, orang-orang Indonesia itu ya sangat sosial. Kalau di sini ada tapi nggak sebanyak di Indonesia gitu. Itu sih kalau yang cepet sih, kayak kalau kita ngeliat kayak misalnya yang susah gitu terus bisa jadi viral, terus sumbangan yang besar banget. Iya, atau mungkin juga di sini udah cukup mungkin ya sama pemerintahnya, jadi nggak terlalu banyak kayak apa ya, donasi kayak gitu sih, Bi. Karena gitu. Pajak di sana juga besar ya hitungannya ya. Iya, terus ya pengurangan pajak tuh termasuk apa ya, sesuatu yang cukup ini sih, meringankan gitu loh. Meringankan pajak properti lah, pajak penghasilannya cukup meringankan buat mereka gitu. Tapi ya secara umum sih gitu sih, Bi. Kalau untuk tapi kalau kepanikan lainnya mungkin dari ini kali ya, berita kali ya. Di sini kan pemerintahnya kan apa ya, cenderung apa ya, bukan diktator sih, bukan. Cuman mereka tuh tersentral loh. Mereka sering banget kayak ngupdatein ini kondisi negara saat ini kayak gini gitu loh, di radio, di. Ini cuma punya BBC ya? Iya kan? Nah, kalau itu Amerika gitu. Ya. Gimana di sana? Enggak sih, ada beberapa. Ya memang nasional ya, kantor berita nasional. Tapi di Facebook tuh kita bisa kayak follow mereka, kayak dia kan sewaktu kalau lagi peak season tuh hampir kayak setiap 2 hari atau 3 hari sekali tuh Perdana Menterinya tuh pidato gitu loh. Kayak ya pidato aja, ngomongin kita bentar lagi dapat vaksin. Kapan loh? Walaupun istilahnya kayak ya kayak mereka kayak update gitu sih, update yang kondisi kayak gini sekarang kayak gimana, kayak misalnya rumah sakit di Budapest sekarang yang ini lagi kolaps gitu atau gimana, ya diupdate aja gitu. Tapi banyak sih yang komen, tapi aku nggak ngerti ya itu komennya pakai bahasa Hungari, itu komennya tuh baik atau enggak, aku nggak bisa sampai ke sana. Tapi paling nggak kita tahu updateannya, oh ini lagi kayak gini keadaannya kayak gitu. Kayak kemarin juga Perdana Menteri update, hati-hati bentar lagi ada fourth wave tuh nanti berarti sekitar September gitu. Delta udah mulai masuk, kemungkinan nanti kalian akan diberikan vaksin ketiga gitu, kayak gitu sih. Tapi ya belum ada ya, itu udah updatean lama dan belum ya, intinya kayak ada updatean gitu. Mungkin itu bisa mengurangi yang kamu bilang tadi loh, apa, menenangkan ini ya masyarakat gitu ya. Ya. Soalnya kan pasti takut kan. Iya, jadi kita bisa akses lewat radio, bisa akses lewat Facebook, TV juga. Aku biasanya aksesnya lewat Facebook sih, yang tentang itu berita-beritanya yang dikeluarin sama pemerintah gitu. Sama, berarti kan di sana, oh ya, aku mau ngomongin vaksin. Nah, di sana udah berapa persen yang vaksin? Sekarang kalau nggak salah hampir 60% udah vaksin sih. Dari 60%. Iya, 9,7 juta itu 60% udah vaksin. Anak kecil yang usia 12 tahun ke atas juga udah pada mulai vaksin. Jadi tinggal yang anak-anak kecil itu mungkin ya, populasi anak-anak, populasi anak-anak gitu. Tapi ya vaksin di sini juga kemarin karena ngejar, kalau kata selentingan tuh ngejar piala Eropa itu loh, kan kita sebagai di Hungaria kan ini sebagai tuan rumah gitu kan. Terus habis itu mereka ada kayak apa ya untuk ngejar momen itu loh gitu. Nah, terus cara ngedapetin vaksin di sana itu gimana? Gampang atau enggak? Atau nunggunya harus lama gitu? Waktu itu sih udah kayak disuruh ngisi dari Januari 2021. Terus habis itu nunggunya sebenarnya Januari tuh belum beli kan, belum ada gitu kan. Terus habis itu pertama kita harus kayak ngantri dulu karena prioritasin buat sebelum vaksin itu dibeli. Iya, daftar dulu. Jadi kan biar mereka punya data loh. Intinya kan
data itu satu negara gitu loh. Kita daftar ke satu portal tuh satu negara, baru nanti setelah itu mereka pecah-pecahin ke unit-unit mana yang itu loh. Jadi udah kayak kepegang dulu nih siapa yang mau vaksin gitu. Baru nanti sisanya kan yang nggak mau vaksin atau apa baru di ini kan, baru di edukasi apa segala macam. Tapi kita tetap ngantri sama yang prioritasi dulu kan, kayak tenaga kesehatan, orang tua, ibu hamil gitu-gitu kan. Termasuk prioritas juga. Jadi tetap nunggu tapi nggak gitu lama sih. Terus habis itu ketersediaannya juga kayaknya melimpah gitu loh, kayak waktu itu pertama, tapi nggak semua jenis vaksin dulu sih. Pertama waktu itu Sputnik sama AstraZeneca, Pfizer juga, tapi Pfizer tuh waktu itu cuma diprioritasin untuk orang tua sama tenaga kesehatan sama ibu hamil. Jadi kalau orang yang biasa gitu dapatnya Sputnik atau AstraZeneca itu waktu itu lumayan banyak sih di ininya apa namanya lumayan banyak kayak tawarannya gitu loh. Jadi setiap minggu kita tawarin kayak kita di email atau di SMS gitu. Ini ada sedia vaksin Sputnik di sini jam segini, kamu mau nggak? Kalau mau kita harus jawab dalam waktu berapa jam setelah itu. Habis itu kita ada appointment, terus kita suruh ngeprint bukti kita mau vaksin di situ gitu, atau nunjukin screenshotnya gitu sih prosedurnya kayak gitu secara umumnya. Terus habis itu setelah sudah semakin banyak juga, ada juga waktu itu datang Sinopharm kan, Sinopharm mulai dibagi-bagiin gratis kayak buat kayak misalnya ada tempat vaksin nih, rumah sakit A itu rumah sakit center untuk vaksin. Nah kamu kalau mau vaksin di situ aja, kamu nggak punya asuransi atau apa, ngantri aja gitu kan. Syukur-syukur dapat, tapi bisa juga nggak dapat gitu, tergantung gitu. Jadi waktu itu juga sempat kayak orang-orang ngantri yang nggak punya nggak punya kayak national insurance gitu. Misalnya orang-orang luar negeri. Ya, tapi yang nggak punya national insurance itu berarti bukan warga Hungari jelas, karena semua warga Hungari kan punya national insurance. Itu bisa aja kayak siapa ya, misalnya A punya istri gitu kan, si A tuh orang student terus punya istri, terus dia kan nggak terdaftar di apa namanya sosial insurance-nya Hungari lah, itu mereka ngantri aja, atau anak-anaknya mereka yang udah usia 12 tahun ke atas tuh ngantri. Habis itu kalau pas lagi dapat, kalau enggak ya enggak gitu, tapi ngantri hari berikutnya lagi. Itu kalau yang non asuransi nasional gitu. Kalau yang asuransi nasional mereka biasanya ditawarin lewat itu si SMS atau email gitu. Terus kita bukan bisa pilih ya, kayak misalnya kamu takut nih, misalnya waktu itu AstraZeneca kan misalnya kita punya penyakit pengentalan darah atau apa kan, ya kita nggak mau gitu, aku nggak bisa, terus nanti misalnya seminggu kemudian ditawarin lagi vaksin yang lain kayak gitu berarti, sih. Iya, berarti di sana yang udah vaksin yang udah boleh beredar itu apa aja mereknya? Kayak tadi ya. Ya itu. Sputnik, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Janssen, terus habis itu Sinopharm juga ada. Tapi yang itu belum ya? Iya. Sinovac enggak ya? Sinovac sama ini dekat ya, nggak tahu Sinovac sama Sinopharm itu bedanya apa. Oh di situ Sinopharm sih. Tapi Sinovac sama Sinopharm kalau nggak salah sih canggihan Sinopharm ya, kalau nggak salah kayak lebih ada namanya gitu, tapi sama yang bikin sih sama Cina. Sinovac sama Sinopharm itu. Aku kira sama tadi Sinopharm, tapi beda. Sinopharm gitu ngomongnya gitu. Beda sih, kayak Sinovac dulu yang baru dikeluarin, terus habis itu kalau nggak salah Sinopharm. Jadi tapi yang bikin sama Cina juga. Terus di sana tuh ada kayak itu nggak sih? Tapi kalau di sana ya nggak ada Sinovac sih ya, maksudnya jadi nggak ada isu efikasi itu sendiri loh, kayak ini manjur apa enggak. Kalau di sini kan juga itu ribet, ini misalnya vaksin ini cuma 60%, vaksin ini di bawah 50%, harusnya bagus Pfizer sama Johnson & Johnson gitu, Moderna juga bagus, tapi ya kalau vaksin yang justru beredar di sana itu jarang loh, di sini tuh jarang banget gitu. Di sini juga lumayan belanja vaksinnya juga lumayan tinggi juga sih waktu bulan Maret itu.
Jadi ya apa namanya, waktu 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 itu juga kita kan masih istilahnya apa, pembatasan juga kan, pembatasan tapi dibarengin sama vaksin gitu, dan ketersediaannya ada gitu. Aku juga mau tanya lagi. Jadi kalau misalnya orang itu suspek COVID atau terkena COVID itu Hmm. prosedurnya gimana sampai dia masuk rumah sakit atau ICU gitu loh. Terus ada Hmm. biayanya apa enggak? Atau kita suruh bayar? Kan tes-tesnya banyak Hmm. banget kan. Ada kalau di sini swab Hmm. test, apa antigen, apa PCR, terus nanti baru kalau Hmm. positif masuk rumah sakit, ntar biayanya berapa lagi, nanti tabung oksigennya berapa. Hmm. Nah, kalau di sana tuh biayanya tuh mahal atau enggak kalau misalnya sampai kena COVID gitu? Sampai kena COVID gitu ya. Kalau setahu pertama, kalau kalau yang dialami ya, kalau sebagai student gitu ya. Kalau kalau student pegang pegang asuransi gitu kan. Terus habis itu kalau mereka kayak suspek gitu, PCR masih gratis gitu. Karena kita ya tes kan, dites sama apa namanya ambulan gitu, PCR gratis. Tapi biasanya sih bisa kayak apa namanya, isolasi di rumah bisa, tergantung kayak ininya ya Bi ya, nggak harus kayak rumah sakit kan juga sempat Iya. kayak ini juga kan, keterbatasan ruangan gitu kan. Dan di sini cuma ada satu rumah sakit di satu kota. Kalau di kota Depredje, di kotaku di yang aku tinggal itu cuma satu rumah sakit yang untuk sentralnya COVID gitu loh. Jadi di situ aja gitu rumah sakitnya, yang lainnya untuk kayak pasien-pasien lain kan ada penyakit-penyakit lain yang harus diurusi ya, nanti dialihkan gitu ke sana, tapi untuk yang sentralnya COVID di situ. Kalau untuk biaya segala macam, setahuku ya, kalau selama itu masih kayak bisa di apa namanya, cover sama asuransi sih, itu sih bisa gitu. Tapi kan ada maksimum coveragenya berapa gitu ya gitu. Kalau secara Kalau sampai kena tabung oksigen segala macam, eh, kemarin aku kurang tahu sih yang secara biayanya, dan nggak ada nggak ada cerita tentang atau pengalaman kayak gitu juga gitu. Kalau di orang Indonesia di sini pernah ada yang kena, tapi isoman cuma di flat aja gitu, cuma isoman di rumah aja, dan paling rumahnya dikasih tanda gitu loh, dikasih tanda kalau di sini ada orang yang lagi isoman gitu di ruangannya, di depan pintunya gitu. Paling gitu sih kalau harga-harga rumah sakit. eh, nggak tahu sih, tapi mereka semenjak kalau ada di cover, tapi kalau lebih coveragenya mungkin bayar ya gitu. Nah, kalau misalnya Soalnya nggak ada rumah sakit private gitu loh Bi, oh, iya. kayak kita ya, kayak kalau kita lahiran pun ya cuma ada satu pilihan gitu rumah sakitnya, Berarti kotanya public kecil ya? public Gimana ya? Negaranya kecil ya? kotanya. Apa Iya, gimana? mungkin kalau di Budapest mungkin ada private rumah sakit yang kita bisa milih ya gitu, gitu Terus gitu kalau kalau kemarin. hmm, kalau kenapa kenapa. kalau misalnya di sana mau ke luar negeri yang kamu pernah bilang kalau bakal udah hmm, reopen itu kan misalnya naik kereta gitu. Nah, itu ada hmm, tes-tes kayak hmm, PCR lah, nanti terus bayar lagi, terus hmm. atau Iya. udah kartu vaksin aja atau gimana? Sekarang atau kemarin waktu sekarang, kalau sekarang kondisi sekarang sih cuman pakai kartu immunity aja sih, pakai Kalau immunity sebelumnya card aja. belum ada vaksin? Kalau sebelumnya naik pesawat sih, naik pesawat itu harus PCR, kayak misalnya eh, mau ke Indonesia nih, balik nih udah selesai ke Indonesia, kita harus PCR 2 kali ya, PCR sekali ya, PCR sekali, dua kali 24 jam sebelum berangkat gitu. Paling gitu sih. Tapi waktu sebelum ini, sebelum ada vaksinasi juga, pembatasan border ada sama Vienna sama Romania, Kroasia itu ada pembatasan border juga gitu. Kalau nggak salah, kalau yang logistik aja kali ya Kak. Kalau nggak salah yang boleh masuk gitu. Untuk traveling nggak boleh, kecuali untuk logistik sama bisnis kalau nggak salah gitu. Jadi ada pengecekan di border juga kan, ada ini ya, ada polisinya gitu kan, mau ngapain kayak gitu-gitu. Tapi kalau sekarang sih udah kayak di open gitu sih, jadi cukup pakai immunity card aja Enggak, yang tadi kayaknya gitu. belum terlalu mudeng aku. Kalau misalnya kita nih suspek COVID kan, kayak kita ngerasa Heeh. mau kayaknya Iya. gejalanya ada gitu, terus mau ke rumah sakit. Nah, itu tahapannya itu apa? Oh, prosedurnya. Bayar atau enggak gitu? Kalau sekarang Hmm. sekarang sekarang misalnya Jadi, misalnya sekarang aku mau periksa nih, berarti kan harus biasanya dokter mm-mm. harus PCR dulu. Nah, PCR-nya itu include dibayar kita atau beban
negara atau rumah sakit gitu? Kalau PCR-nya itu beban beban negara karena kemarin juga kalau pengalamannya aku yang Rian yang suamiku itu kayak ngerasa gitu dia tuh telepon dokter terus habis itu dibawa ambulan datang ke sini gitu jadi di sini tuh suara ambulan tuh udah kayak waktu itu ya kayak kayak apa sih kayak suara sehari-hari banget gitu loh kayak ambulan datang ke sini ke rumah mereka ya pakai alat-alat apa namanya apa hazmat gitu-gitu terus habis itu nge-PCR di rumah gitu nge-PCR di rumah dulu terus habis itu uh, hasilnya nanti dikasih tahu lewat telepon gitu kalau misalnya waktu itu sih alhamdulillah negatif ya terus habis itu kalau positif ya mungkin aku nggak ngerti ya kalau belum pernah ngalamin kayak gimana ininya ya prosedurnya tapi ada temanku yang waktu itu positif uh, itu tetap di mungkin karena nggak terlalu parah ya di rumah gitu. Tapi kalau ya kalau misalnya kita positif dan misalnya perlu tindakan dokter, ya kita dirujuk ke rumah sakit khusus COVID itu gitu. Rumah sakit khusus COVID itu gitu. Itu rumah sakit publik sih, rumah sakit pemerintah gitu namanya secara apa namanya uh, apa ya dia bukan private gitu loh gitu jadi mungkin secara kalau untuk biayanya ditanggung siapa berapa persen itu kurang tahu berapa tapi mungkin ada yang ditanggung rumah sakit ada yang ditanggung sama asuransi sih gitu. Berarti bukan warga negara tetap ya? Ya bukan. Itu udah punya asuransi negaranya gitu? Apa itu kalau bukan warga negara tempat gitu ya kewajiban untuk punya kartu asuransi itu gitu ya? Jadi kalau kartu asuransi itu ya Bi ya itu kalau kita sebagai student ada benefitnya itu sebagai salah satu benefit lah kita otomatis lah gitu terdaftar gitu. Tapi kalau misalnya kita bukan student, misalnya lagi ikut suami sekolah, terus kita istrinya gitu, kita bisa apply dan bayar gitu kayak asuransi biasa gitu. Tapi bayarnya tuh kayak 4 kali lebih mahal atau 2 atau 3 kali lebih mahal dari asuransi biasa kayak misalnya Allianz atau apa misalnya kita bayar setahun 7 juta ya. Itu setahun tuh bisa kayak 20 juta, 25 juta kayak gitu-gitu. Jadi kalau mau dapet asuransi pemerintah itu yang bukan warga negara dan yang nggak dikasih fasilitas itu lumayan mahal bayarnya gitu. Tapi kalau warga negara kan mereka kayak ya kayak inilah tektokan sama apa pajak yang mereka bayarin gitu sih. Ya mungkin segitu dulu ya Put. Ada yang iya Bi lagi nggak? Enggak sih cukup sih ya pada sehat-sehat aja ya semuanya. Ya Put sama di sana sehat-sehat ya. Iya, jangan ke kafe dulu ya Bi. Yaudah ya Put sehat-sehat ya di sana. Semoga iya Bi sama-sama. Indonesia. Iya semoga udah gak ada karantina lagi deh begitu pulang jadi nggak usah berurusan sama berbagai oknum ya Bi. Ya amin amin. Amin ya semoga cepat terkendali. Ya. Oke Bi. Ya makasih ya Bu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Dadah.